Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang persamaan getaran harmonik, yaitu pada bandul. Nah, sebelum kita memulai percobaan, di sini saya akan memberikan permasalahan terlebih dahulu, yaitu tentang bandul. Baik, permasalahan yang ingin saya sampaikan di sini yaitu di sini sudah kita rekatkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, 20 derajat. Setelah kita menemukan besarnya sebesar 20 derajat, bagaimana nilai dari besaran fisis apabila sudutnya ini dirubah-rubah? Kita akan mulai ya, 1, 2, 3. Nah, pada permasalahan ini kita tidak menentukan panjang talinya, kemudian beban dari bandulnya, tetapi di sini kita hanya menentukan berapa besar dari sudut ataupun simpangan yang akan kita gunakan pada bandul ini. Apabila pada percobaan bandul ini diberikan sudut simpangan sebesar 20 derajat, bagaimana nilai dari besaran-besaran fisis yang lainnya? Setelah peserta didik membuat hipotesis berdasarkan permasalahan tersebut, maka kita akan melakukan percobaan. Nah, tujuan dari percobaan kita pada kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan nilai-nilai dari besaran fisis pada getaran harmonik. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan persamaan getaran harmonik yaitu sebagai berikut. Setelah kita siapkan alat dan bahan pada percobaan persamaan getaran harmonik ini, selanjutnya kita rekatkan alat dan bahan tersebut. Nah, di sini sudah kita rekatkan alat dan bahan yaitu dengan panjang tali 50 cm, kemudian dengan beban bandul 50 gram. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan pada bandul untuk mengetahui nilai-nilai besaran fisis dari getaran harmonik. Yang pertama, kita akan menggunakan sudut 10 derajat. 10 derajat ya. Derajat. Nah, di sini kita akan menentukan waktu dulu ya. Waktu dari bandul ini berayun sebanyak 5 kali ayunan. Kita akan mencari waktunya ya. 1, 2, 3, mulai. Setelah kita dapatkan waktu pada bandul 5 kali ayunan dengan panjang tali 50 cm, yaitu dengan sudut 10 derajat, didapatkan waktunya yaitu 6,88 sekon. Selanjutnya itu kita akan gunakan dengan sudut yang berbeda, yaitu sebesar 15 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari waktu untuk 5 kali ayunan bandul dengan sudut 15 derajat. Kita akan mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan waktu untuk 5 kali ayunan bandul ini dengan sudut 15 derajat yaitu sebesar 7,2 sekon. Selanjutnya itu pada percobaan ketiga kita akan menggunakan sudut sebesar 20 derajat dengan panjang tali dan beban yang sama, 20 derajat. Nah, kita akan ayunkan dan kita akan mencari nilai dari ayunan bandul sebanyak 5 kali berayun ya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapatkan waktu dari bandul ini berayun sebanyak 5 kali ayunan dengan sudut 20 derajat dan dengan panjang tali yaitu sebesar 50 cm yaitu sebesar 7,2
49 sekon. Jadi dari panjang tali yang sama dengan beban yang sama, tetapi dengan sudut yang berbeda-beda akan didapatkan nilai dari ayunan bandul ini bergetar yang berbeda-beda. Waktu yang ditempuh untuk 5 kali ayunan bandul akan berbeda-beda jika kita menggunakan besar sudut yang berbeda pula. Meskipun bebannya sama, dengan panjang talinya sama, dan dengan jumlah ayunan yang sama, tetapi akan mendapatkan nilai dari waktu yang berbeda-beda dengan sudut yang berbeda-beda. Selanjutnya setelah kita mendapatkan waktu dari ayunan bandul, kemudian sekarang kita akan mencari nilai dari besaran-besaran fisik lainnya, seperti nilai dari simpangan, kecepatan, dan percepatannya. Ini bisa dihitung dari waktu yang telah kita dapatkan dan dengan sudut yang berbeda-beda. Setelah peserta didik mendapatkan nilai dari kecepatan, percepatan atau simpangannya, kemudian di sini peserta didik akan melakukan pembuktian, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Setelah peserta didik menjawab pembuktian ataupun pertanyaan-pertanyaan di LKPD, maka peserta didik bisa menyimpulkan, menuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu bagaimana nilai dari besaran-besaran fisis pada getaran harmonik apabila sudut yang kita gunakan itu berbeda-berbeda, tetapi dengan panjang tali dan beban yang sama dan ayunan yang sama pula. Sekian yang bisa kita lakukan pada percobaan kedua. Semoga peserta didik bisa menentukan nilai dari besaran-besaran fisis, yaitu dengan terjawabnya tujuan ada percobaan kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.